Kalau Bapak kemudian memaafkan orang yang mendolimi kita, lalu tetap berbuat baik, proses hukum dari Allah terus berjalan. Kenapa? Allah itu zat yang menguasai alam semesta, yang paling benci kedoliman, Pak. Dan dolim itu ada nisabnya. Kalau sudah sampai nisabnya, nanti dibalas sama Allah. Cuma nunggu nisab aja nanti. Kayak kita kalau mengeluarkan zakat nunggu nisab. Nah sama itu, dolim itu nunggu nisab. Kalau sudah sampai nisabnya dibalas oleh Allah. Karena tidak ada zat yang paling benci terhadap kedoliman kecuali Allah. Saya memaafkan, Bapak memaafkan, Fulan memaafkan orang yang mendoliminya, tetap berbuat baik, maka nanti proses hukum dari Allah terus berjalan. Kenapa? Dolim itu utang, Pak. Kalau kita tidak bayar hari ini, besok. Kalau tidak kita bayar besok, lusa. Tapi sebelum kita mati, kita akan membayar kedoliman itu cash dan kontan di hadapan Allah. Kenapa? Allah berfirman, ini haram tudzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku ini mengharamkan kedoliman kepada zatku, dan aku haramkan kedoliman terjadi di antara kalian. Itu kata Allah. Tidak usah dolim sama manusia, Pak. Bapak dolim sama hewan aja, dikisah sama Allah. Wanita mendolimi kucing disiksa neraka. Bahkan ada satu video viral tuh di YouTube, Pak, viewernya sampai jutaan. Ada orang yang mendolimi kucing, mendolimi tikus, Pak. Tikus itu boleh kita bunuh atau tidak? Hening jawabannya. Boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak boleh disiksa. Silakan dibunuh, tapi tidak boleh disiksa. Ada orang itu kemudian nangkap kucing dengan besi kayak gini, dengan tikus, tikusnya tidak bisa gerak. Setelah itu disiram pakai minyak, kemudian dibakar pak ekornya, Pak. Itu kan menyiksa. Kalau bunuh aja, tidak usah pakai cutter set gitu, 1 hari terus besok lagi nongol lagi cutter lagi, tidak boleh disiksa. Dibakar tikus itu. Qadarullah, karena tikusnya kesakitan dibakar ekornya, maka dia bergerak tanpa henti, tanpa bisa dikendalikan, lepas dari pegangan orang yang membakarnya. Masuk ke rumah orang yang membakar, nyenggol semua barang karena kesakitan itu, semuanya disenggol. Masuk ke kamar, tidak bisa dihentikan, Pak. Seiring dengan tikus itu yang terbakar, seiring pula rumah yang membakar itu juga ikut terbakar. Syekh Nabil Al-Iwadhi, salah satu ulama besar, mengomentari video itu dan berkata, jangan dolimin makhluknya Allah, karena yang membalaskan nanti adalah Allah. Makanya orang kalau dolim hari ini dibayar oleh Allah. Dolim itu gimana, Ustadz? Bapak diambil hartanya tidak dibayar, Bapak diutang dia tidak mau membayar, Bapak dicatut namanya, dijatuhkan kehormatannya, dimasukkan dalam grup dia, dibicarakan seenak udelnya dia, tanpa Bapak dihadirkan untuk membela diri dan menghadirkan berkas. Itu namanya dolim. Maka itu kemudian nanti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah, Pak. Siapapun kita, mau kita berjenggot, tidak kita berjenggot, cingkrang celana kita, nggak cingkrang celana kita, kalau itu dolim sama orang, dibalas sama Allah, dan itu cash dan kontan. Bagaimana Allah kemudian membayarnya? Kita lihat itu tentara Amerika yang mendolimi saudara-saudara kita di Irak dan Afgan atas nama polisi dunia, tapi sebenarnya punya niatan lain dan tujuan lain. Pulang-pulang stres, Pak, di Amerika. Cuma nggak disampaikan saja beritanya kepada kita secara masif. Mereka harus berhadapan dengan psikolog setiap hari karena mereka itu ketakutan ketika mereka di tempat-tempat rumah-rumah mereka setelah pulang dari mendolimi saudara kita. Disitulah kita paham kedoliman itu dibayar kontan dan cash oleh Allah, walaupun kita sudah memaafkan. Tidak usah Bapak, seorang tabi'in mendolimi seorang sahabat aja dibayar oleh Allah kok. Ada orang itu mendolimi Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak, salah satu sahabat besar yang dijamin dengan surga. Salah satu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang doanya itu mustajab, Pak. Seorang Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sudah berdoa, sebelum turun tangannya sudah dikabulkan oleh Allah, insya Allah. Kalau kita naik turun tidak dikabul-kabulkan, Pak. Dan kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup, mungkin rame ngantri, Pak, orang didoakan di rumahnya beliau. Lah Sa'ad bin Abi Waqqas itu didoliminya gimana? Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak becus imamin sholat. Beritanya nyampe kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas karena ini bukan pertama kali, terus-terusan orang ini mendolimi, diangkat tangannya dan dia berdoa kepada Allah ketika dia menitipkan kedoliman yang dia rasakan kepada Allah. Ya Allah, kalau orang yang mendolimi saya ini karena dia riya,
mencari jabatan, mencari sesuatu karena engkau, karena selain engkau ya Allah, berikan kepadanya 3 perkara. 1, miskinkan terus. 2, jadikan umurnya panjang. 3, jadikan dia kena fitnah sebelum mati. Dan 3-tiganya dibayar cash dan kontan oleh Allah, Pak. Kalau ibarat sinetron itu ada suara petirnya, jeder gitu. Itu dikabulkan, Pak, 3-tiganya oleh Allah, Pak. Orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas namanya Qatadah, panjang umurnya, Pak. Sampai 80 tahun lebih. Sampai kemudian alisnya ini beruban. Mulai bungkuk. Lalu kemudian miskin terus, dia nggak punya rumah, Pak. Hidupnya itu di pinggir jalan. Dan yang ketiga dapat fitnah, Pak. Apa fitnahnya? Fitnahnya itu adalah dia suka menggoda perempuan yang lalu lalang di jalan. Ketika dia diperingatkan, kenapa kamu melakukan yang semacam itu? Dia berkata, ini gara-gara doa yang dipanjatkan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada diri saya, dan saya harus membayar kontan. Disitulah kita paham, jangan dolimin orang, Pak. Orang dolim itu sekarang 2. Ada orang yang dolim kayak orang di Kampung Rambutan dan Lebak Bulus. Sukanya narik baju, ngambil uang kita, memaksa kita beli tiket. Ada orang yang tidak dolim sebagaimana preman rambutan, Pak. Dolimnya dia di majelis ilmu tetapi suka menghujat orang dan menodai orang. Hanya gara-gara tidak sama dan tidak satu persepsi terhadap masalah-masalah tertentu. Dihujat kehormatan saudaranya. Alah, dua-duanya dibayar kontan itu sama Allah. Makanya Bapak kalau ngaji hanya pengen mencela orang lain dan nuduh-nuduh orang lain, tidak usah ketemu kita lah, dunia akhirat saya minta sama Allah. Tapi kalau kita ngaji pengen berkomitmen ngikutin Nabi, tetapi kita tetap menghormati orang yang beriman, ayo kita sama-sama ngaji untuk memperbaiki kualitas hidup.